Jantung koroner. Ada lagi penyakit penyakit apa? Anemia, kanker darah. Ada lagi? Apa, Ajis? Hipertensi. Iya benar. Ada lagi lawannya dari hipertensi apa? Hipotensi. Kalau hipertensi darah tinggi, hipotensi darah rendah ya. Nah sekarang ada hubungannya. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah, hari ini kita akan belajar mengenai upaya pencegahannya. Jadi kalau misalnya ada suatu penyakit, pasti ada upaya-upaya untuk mencegahnya agar kita tidak terjangkit penyakit tersebut ya. Baik, nah untuk indikator pembelajaran kita pada hari ini, jadi yang pertama, kalian itu Ibu harapkan nanti dapat memberikan saran mengenai upaya pencegahan gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, kalian dapat membuat poster gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah manusia. Nah untuk tujuannya Ibu minta Mukril, coba Mukril bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang keras ya. Diskusi dan kajian yang teratur mengenai perkembangan gangguan atau kelainan pada sistem peredaran manusia, serta didik dapat memberikan saran mengenai upaya pencegahan gangguan atau kelainan pada sistem peredaran manusia dengan tepat. Dalam melakukan kajian literatur diskusi dan melakukan praktik, serta didik dapat memberikan hasil karya atau poster informatif mengenai gangguan atau kelainan pada sistem peredaran. Iya, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi silakan nanti kalian berdiskusi dan juga memanfaatkan sumber ajar dan buku yang kalian miliki ya. Nah untuk upaya mencegah gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah manusia, itu ada beberapa macam penyakitnya dulu yang harus kalian tahu ya. Yang pertama itu contohnya ada jantung koroner. Jadi ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit jantung koroner. Yang perlu kalian ingat itu kata cerdik. Jadi kalian harus cek kesehatan secara berkala. Jadi sangat penting anak ya, mencek kesehatan itu sangat penting. Jadi bisa tahu atau mendeteksi jika ada penyakit ataupun gangguan di dalam tubuh kita. Nah yang kedua, enyahkan asap rokok. Nah ini tadi kita pernah belajar tentang zat adiktif, yaitu ada salah satunya tentang rokok. Jadi rokok itu sebisa mungkin itu dihindari, baik itu yang menjadi perokok aktif maupun pasif ya. Karena perokok pasif juga lebih parah daripada perokok aktif. Karena kalau perokok pasif ya silakan itu langsung diminum ya. Kalau perokok pasif itu dia menghirup langsung ya. Itu juga berbahaya. Jadi tidak hanya berbahaya bagi yang merokok, tapi juga bagi yang menghisap asap rokoknya ya. Jadi upayakan sekali, tolong dihindari. Kemudian yang R, rajin aktivitas fisik, yaitu olahraga. Entah itu pagi mungkin lari 10 menit atau 5 menit setiap hari, atau mungkin melakukan olahraga ringan setiap harinya, itu juga penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang D, diet sehat dengan kalori seimbang. Di sini diet sehat ya, bukan diet yang tidak makan seharian, nanti kena malah sakit ya. Kemudian istirahat yang cukup dan juga kelola stres. Nah ini perlunya kita agar tidak stres ya. Jadi kalau punya masalah mungkin bisa cerita sama orang tua, bisa mendekat kepada yang pencipta dan sebagainya. Atau bisa healing juga bisa ya, untuk merefreshing otak. Kalau misalnya kalian lagi penat, lagi stres, jangan dipendam sendiri ya. Itu bisa mengakibatkan stres, itu juga bisa menimbulkan penyakit jantung koroner ya. Kemudian penyakit stroke. Nah untuk penyakit stroke itu bisa upaya kita lakukan yaitu dengan cara segera terapi rehabilitasi otak, kendalikan faktor risiko dan emosi. Ya sama. Jadi kalau kita ingin terhindar, ayo Ajis. Kalau kita ingin terhindar dari penyakit stroke, itu banyak
pertemuan sebelumnya bahwa dalam ajaran agama Islam pun kita tidak boleh marah, karena akibatnya itu fatal juga kalau kita suka marah-marah. Salah satunya bisa hipertensi, ya. Hipertensi ini kebanyakan memang orang tua, tapi tidak menutup kemungkinan kepada orang yang masih muda, ya, karena banyak faktornya. Kemudian karena gaya hidup dan diet yang tidak sehat, ya, yang sehat, ya. Kalau kita memilih gaya hidup dan diet yang sehat, itu bisa mencegah hipertensi. Kemudian rajin olahraga, nih lagi-lagi olahraga itu sangat penting walaupun cuma sebentar dalam sehari, ya. Paling tidak ada kalori yang terbakar setiap harinya. Jadi jangan rebahan aja, kalau nggak ada apa-apa rebahan. Nah, rebahan itu bisa fatal juga, ya. Kalau rebahan terus nggak mau gerak, nah ya siapa yang kamu rebahan di sini? Ibu yakin pasti tidak ada yang di sini kalau rebahan, ya. Di sini anaknya aktif-aktif semua pasti, ya. Ya. Nah, kemudian membatasi makanan yang mengandung garam. Nah, siapa di sini yang terlalu suka asin? Ya, boleh. Kita makan garam itu penting juga, karena kalau kekurangan yodium atau garam bisa mengalami penyakit gondok. Tahu penyakit gondok? Penyakit yang biasanya di diri besar. Nah, itu namanya penyakit gondok. Itu kekurangan yodium. Apa? Kan kalau amandel itu di dalam ini, tenggorokan sini di dalamnya kan. Jadi kayak bulat telur menutupi lubang kita, pencernaan kita di dalam tubuh. Iya, bisa dioperasi. Gimana? Berakibat fatal. Semua penyakit itu pasti ada hal yang bisa membuat fatalnya. Cuman ya gimana kita cara mengobatinya, ya. Kita bisa, kalau upaya mau mengobati insya Allah mau bisa sembuh, ya. Nah, kemudian menjaga berat badan yang stabil. Nah, tidak boleh terlalu gemuk, ya, tidak boleh juga terlalu kurus juga, ya. Yang paling tidak sedang, ya. Karena kalau terlalu gemuk itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian kalau darah rendah. Nah, untuk darah rendah ini, nah, cara mencegahnya harus makan yang teratur. Siapa di sini yang memiliki darah rendah itu harus makan teratur, ya. Kemudian banyak minum air putih. Nah, jangan tidak suka air putih, ya, karena air putih itu sangat bermanfaat. Kemudian mengonsumsi banyak makanan yang mengandung B12 dan zat besi. Kemudian sandarkan kepala ke tempat yang lebih tinggi saat berbaring. Ini bisa mengupayakan agar mengupayakan agar tidak darah rendah, ya. Kemudian merubah posisi tubuh pelan-pelan. Nah, misalnya lagi sakit nih, lagi kambuh, itu bisa dilakukan agar kalau orang darah rendah itu kan pusing. Jadi bisa tuh kalau tidur sandaran kepalanya lebih tinggi. Kemudian kalau mengubah posisi tidur pelan-pelan, karena kan pusing, ya, kalau misalnya darah rendah. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan mengenai 4 penyakit tadi tentang upaya-upayanya? Jadi paling tidak kalau misalnya kalian mengalami penyakit salah satu tadi, itu bisa tahu upayanya bagaimana, cara pencegahannya, cara penanganannya. Paling tidak kalian tahu sedikit, ya. Dan yang kelima yaitu varises, ya. Jadi untuk varises itu upaya pencegahannya. Jadi kalau sehabis olahraga lakukan pendinginan. Jadi kalau habis olahraga itu kakinya jangan langsung ditekuk, jangan langsung duduk, ya. Itu bisa menyebabkan varises. Jadi harus ada pendinginan dulu setelah olahraga. Nah, jadi ketika tidur sebaiknya tungkai dinaikkan. Nah, jadi kalau orang yang varises, jadi ketika tidur tungkainya bisa dinaikkan lebih tinggi 15 atau 20 cm. Kemudian kalau habis perjalanan jauh itu atau habis melakukan aktivitas yang melelahkan, jadi hindari berdiri atau duduk terlalu lama, ya. Jadi kalau bisa tuh duduk kakinya diluruskan, jangan sampai ditekuk, ya. Kemudian bisa juga cara mencegahnya dengan berolahraga secara teratur dan menghindari berat badan berlebih, ya. Kemudian ada leukemia. Untuk leukemia atau kanker darah, upaya pencegahannya yaitu dengan mengonsumsi makanan sehat, rajin olahraga, dan juga memeriksa kesehatan secara berkala. Jadi upaya yang paling penting itu pemeriksaan kesehatan, ya, itu sangat penting. Jadi kita bisa tahu bagaimana kondisi tubuh kita, ya. Kemudian penyakit anemia. Untuk anemia, cara pencegahannya itu bisa perbanyak makan makanan yang mengandung zat besi, mengonsumsi sop
suplemen penambah darah ya jika diperlukan, dan juga istirahat yang cukup. Ini untuk penyakit anemia. Ya. Apa? Makan mie. Mana dan itu karbohidrat ya. Kemudian untuk talasemia. Nah, untuk talasemia ini gangguan talasemia ini bisa dilakukan atau dicegah, upaya pencegahannya dengan pemeriksaan genetik, pengobatan, dan juga transfusi darah ya. Untuk arteriosklerosis upayanya bisa dengan menghindari konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh, goreng-gorengan ya, kurangi makan goreng-gorengan, kemudian paparan asap rokok, hindari konsumsi alkohol. Nah, jangan sampai nak ya, karena di dalam agama Islam alkohol itu diharamkan. Jadi jangan sampai mengonsumsi walaupun sedikit ya, tidak boleh. Kemudian olahraga secara teratur. Ya, mengonsumsi makanan yang tinggi serat dan nutrisi ya, yang mengandung buah dan juga sayuran. Kemudian pertahankan berat badan ideal ya. Untuk arteriosklerosis upayanya sama ya, makan makanan yang sehat, kurangi makanan yang berminyak dan juga kolesterol, hindari makanan yang berlemak, kemudian merokok dihindari, kemudian berat badan juga dijaga dengan ideal dan sehat, serta mengelola stres ya. Berat badan ideal berapa? Tergantung dari tinggi badan, ada perhitungannya itu ya. Jadi tinggi badannya berapa, jadi tidak bisa disamaratakan. Berat badan ideal harus misalnya 50 kg, tidak bisa. Jadi harus diukur dan dilihat dari tinggi badannya. Jadi nggak mungkin kan kayak ibu bisa pendek nih, berat ideal misalnya harus 60 ke 24, nanti jadinya bulat kayak lontong nanti kan. Nah, jadi harus diukur sesuai dengan tinggi badan. Mungkin kalau ibu tinggi 156. Jadi ada standar berat badannya sendiri, harus idealnya berapa. Dicari di internet cara menghitungnya ya. Mengelola stres. Nah, mengelola stres ini gini. Kalian itu kan manusia pasti banyak yang dipikirkan. Banyak kan? Mikirkan PM, mikirkan pelajaran dan lain sebagainya. Mungkin yang sudah punya cem-ceman mungkin ya, ada masalah sama cem-cemannya atau misalnya teman dekat. Nah, bisa juga stres, jadinya kan sedih, stres. Nah, itu harus dikelola nak. Ya, jadi tidak boleh berlarut-larut terlalu lama sedih, terlalu lama misalnya pusing, memikirkan sesuatu, misalnya memikir PR dan lain sebagainya. Jadi stres itu perlu dikelola. Caranya bagaimana? Bisa cerita dengan orang terdekat, bisa dengan healing atau jalan-jalan. Bisa mungkin kalau yang lebih nyaman mengadu sama Sang Pencipta, dan lain-lain. Itu cara mengolah stres. Muhandis pernah merasa sedih? Merasa pusing mungkin dengan tugas-tugas sekolah? Laporan. Ya, Kan? Pasti setiap manusia itu punya beban stresnya masing-masing. Nah, itu harus dikelola dengan baik ya. Karena kalau tidak itu bisa mempengaruhi psikis kalian ya. Tuh. Bisa dipahami Muhandis? Diana, apa lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, nah penyakit hemofilia. Nah, penyakit hemofilia semalam sudah dijelaskan, ini adalah penyakit karena faktor apa? Keturunan apa keturunan? Iya, karena faktor keturunan ya. Jadi hemofilia ini jika dia terkena luka, darahnya sukar membeku. Jadi ada beberapa upayanya. Yang misalnya ada orang hemofilia, dia terkena luka, ada beberapa upaya pertama yang bisa dilakukan, yaitu rest, mengistirahatkan, kemudian ACE, kompres dengan es untuk mengurangi nyeri, bisa juga compression, tekan, kemudian bebat untuk mengurangi pendarahan, ikat ya maksudnya, ditekan diikat, kemudian elevation atau posisikan lebih tinggi dari dada yang terkena luka tadi ya. Nah, setelah melakukan rest, penderita hemofilia ini harus segera mendapatkan suntikan faktor pembekuan darah atau transfusi komponen darah. Ya, ini kalau orang yang mengalami hemofilia. Cara mencegahnya bagaimana? Upaya pencegahannya. Jadi kalau orang sudah punya penyakit hemofilia, upaya pencegahannya yaitu jangan melakukan kegiatan yang beresiko mengalami luka. Misalnya, jangan naik gunung. Misalnya, sudah punya hemofilia naik gunung tanpa perlengkapan, tanpa pengamanan yang lengkap.
kalau kena luka kan susah membeku darahnya, susah ini susah menutup ya. Jadi kurangi resiko yang bisa mengalami luka. Itu upaya pencegahannya ya untuk orang yang mengalami penyakit hemofilia. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke pembelajaran inti? Ada tidak yang mau ditanyakan tentang upaya-upayanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, hari ini kita masih menggunakan model PJBL ya, Project Based Learning. Kalau sebelumnya kita sudah melaksanakan fase 1 sampai 3, yaitu fase penentuan proyek, fase perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek, dan penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Hari ini kita akan menyelesaikan proyek, kemudian menyusun laporan atau presentasi, dan juga mengevaluasi proses dan hasil proyek yang kalian buat. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Ada tidak? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan menyelesaikan proyek ya. Jadi alat dan bahannya tadi sudah Ibu taruh di meja kalian masing-masing. Silakan kalian selesaikan proyek kalian, yaitu membuat poster sesuai rancangan yang sudah kalian rancang di hari Kamis yang lalu atau di pertemuan pertama ya. Jadi silakan disiapkan alat bahannya dan juga dimulai pembuatan posternya ya. Ini untuk LKPD kelompok yang kemarin ya. Oke, LKPD-nya Ibu bagikan. Tuh. Ini LKPD kelompok B, silakan dibaca lagi untuk langkah-langkahnya yang sudah kalian buat ya. Di kelompok B. Bahan ajarnya juga dibaca ya nak ya, dibaca dan dipahami bahan ajarnya. Karena nanti selain penilaiannya kan ada penilaian proses, yaitu proses bagaimana kalian membuat proyek, dan juga nanti ada penilaian hasil ya. Penilaian pengetahuan, maaf. Jadi penilaian pengetahuan nanti itu akan ada ya. Jadi silakan bahan ajarnya juga dipelajari ya. Silakan dibaca lagi lembar kerja peserta didiknya, langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya silakan dibaca kembali ya. Jangan lupa nanti di posternya dikasih nama kelompoknya ya, ditempel ya. Jika ada yang tidak paham, boleh ditanyakan nak ya. Ya kayaknya bagus. Bagus badannya. Iya, harusnya anemia ya. Yang kemarin bagus yang ganti. Ayo silakan sambil berdiskusi, dibantu teman-temannya untuk membuat posternya ya. Sambil dibaca bahan ajarnya ya. Nah nanti jangan lupa nak ya, dibagi sebelum maju, dibagi nih siapa yang moderator, siapa yang membaca bagian-bagiannya. Jadi nanti ketika maju sudah tidak ini lagi, tidak tunjuk-tunjukkan lagi ya.
Jadi dibagi ya, jadi nanti maju tidak ada lagi kamu ini nah jadi dibagi. Masuk kelas lagi. Ya, B tulisnya di kertas. Rambutnya sini loh boy. Ini ya, Bu. Ya, gitu. Mana yang sini? Ini nah. Punting Pak. Ini ada pencegahan penyakit dan pencegahan Apa ini? Di pameran. Di pameran. Itu mainnya. Iya, kamu muari kamu main ini. Yang mau kotak ini. Dapatnya dapat. Tiket paling ini. Banyak kan? Nanti saya itu kan paling ngiru ini. Ya, untuk bulan juga. Iya, bayar untuk bulat ya. Video dulu. Pinjam apa? Dapat. Menutup juga. Ini jual. Ini apa ya? Tahu aku frustasi aku. Iya, sekolah taruh winter. Belum. Ujung berenung sulit tadi. Warna biru kali mana? Contoh bagus. Bagus. Amin. Bagusnya bagus nih. Yang mana? Kita mau
Liatin na sila yung video. Ulit kita mo. Hindi ako pa na to. Buruan mo, te. Ikan mo ano eh. Waduh. Ini pak. Sini, sini loh. Duduk sini. Yang paling atas ada ini. Iya. Kita pekat. Tapi nggak gini juga. Tapi nggak betul gini juga. Aku mau tidur itu sana mau. Ini beda. Sama. Nah, tuh, gunting. Ini tapi ini tuh. Untuk kelompok C ada tidak yang mau ditanyakan? Ada kelompok B? Ada tidak? Ada kesulitan tidak kelompok B? Ada ya. Kelompok A ada kesulitan? Tidak ada ya. Apa Ibnu? Posisinya ini Posisi. Iya, sama ini kilo. Mana siapa ya? Ini kan. Ini bita dan bita lain, bita dulu. Ini besar. Mana juga bilang jin itu. Nah, sana. Mata mana? Sabar. Begitu. Kelompok A sudah belum dibagi? Siapa yang moderator? Siapa yang baca bagian-bagiannya? Dibagi ya untuk menjelaskan posternya. Sebagai ya. Kelompok B juga dibagi. Siapa moderator? Siapa yang membacanya ya? Kurang penting kah? Itu ada gunting. Wali nak gula yang paling Ya. Terus ini Ibu masih gitu. ya, memang ya. Pak, Itu nira. Jangan ada bener. pakai nomor naik. keluar lagi. Terus masih kepala lo tuh. Ilang itu loh tanahnya bu. Tanahnya itu tiga. Kenapa minta lagi ya?
mobilnya biar lebih menarik, ataupun ditambah-tambah gambar apa gitu biasanya garisnya. Kalau warna hitam aja kok. Kalau itu warna hitam, warna yang lain boleh. Yen. Yen. Hitam. Kalau warna biru juga bagus tuh warnanya. Kita kan bagian biru. Biru. Bapak ini nggak dipakai hitam, yang hitam pinjam pakai sebelah biar apa? Biru. Ini loh ditempel. Hidungnya abeng. Ini daerah tadi dari video kayu. Kalau di dalam plastiknya ada daerah, tapi kan sudah ada dua di sini. Kayak sama tadi ada di bawah nggak tahu itu pun nggak lawan ada ibu kan juga ya ini kita Uyak panik kalau hidupnya kenapa tidak? Kalau kita kan carinya naik samping kamar. sambut tadi bawah Apa? Ada tiganya. Mati. Refleks mati. Biasanya ada mati, rumah tetangga juga gitu kali. Mulai. oh gitu lah ini jam kodenya nih Ada daerah. Oh, bisa dilepas dilepas. Bisa seperti itu. Ambet baru duduk. Ambet ingin aja bu. kayak panik-panik mohan Kalau satu tiganya, lambat kode cepat dulu di gua tiba-tiba orangnya ciko. Keadaan di bawah. banyak mungkin kita apa Bagi ya, nanti cuma berapa sampai yang baca-baca paling. Oh itu anak meninggal dan memandu atau lengket di Iya, mau yang sini yang masuk ya. di sini nih ketika buat siapa pun bayar ambulans prank dulu kan ada ini yang bikin tahu ya saya dulu kata tajam itu guru kok bisa ya kamu parah ya kok jangan udah mau kursi kah duitnya banyak ya tahu kan akhirnya kayak Sedikit yuk. amin nyok 10.000 orang Udah selesai belum kelompok? misalnya Sebelum akunnya. Sini. ini bagus banget ya Allah ya barang kaya kan bener ini 50 kali Sini, tunggu di sini. ini dong
Ano to? Yung kayo ito kayo siya. Wait ka eh. Balik ko, madabal ko po. Hindi ka lang muna sa kanya nila. Literal na video. Dala-dala. Ano din ako ng disney ko kaya di sa hindi mo naman amon di po ko ano yun hindi ko kaya di sa Kayak demi-demi. Uy, tuwa! Terbunuh aku sama dia, nak. Kau tadi di mana sih ya? Sudah selesai belum, Mak? Kita ibu lagi ya. Sudah dibagi ya untuk tugas-tugasnya ketika presentasi. Dibagi ya, betul kan? Nanti moderator lanjut. Jadi berarti yang menjelaskan ya. Ayo yang menjelaskan. Menjelaskan. Mana orang-orangnya? Iya, dulu. Mana lambat jadi. Ah, kembali. Ah. Alat dan bahannya adalah tanda dan Kok ini kan dari tadi. Ya sudah di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi hari ini kita mempresentasikan hasil proyek kalian. awal banget. Ini kan banyak nih bagian-bagiannya, ada faktornya, siapa, kemudian yang melaksanakan dari jalannya siapa, yang membaca upayanya siapa, yang rasa kehatiannya siapa, gitu ya. Kelompoknya selesai ya? Kelompoknya selesai ya? Dibagi ya, nanti siapa yang baca pengertiannya, yang baca jalannya siapa, yang baca hasilnya. Boleh sih. Ini Berarti yang dibagi dua ya. Jadi misalnya Aisyah baca ini dan ini. Dan ini misalnya nanti Nadia tuh baca yang pencegahan nomor 3. Ya. Penanganan pertama Ajaku. Oke, siapa moderatornya? Mantis. Nanti bagi ya. Misalnya Anseli baca pengertian animenya, kemudian Bagus baca tanda dan gejala. Aji salah. Ya. Dan juga baca faktornya. Nanti kita Mutril baca upayanya ya. Aku aja ini. Aku Aku yang nempel. Ada. Aku yang melemi. Ini membaca ini ada ini. Ah, Nah ya. ini satu, ini dua, ini tiga. Aku bakal aja. Aku ini ya.
Nah, ini loh Yes. yang Dibagi ya, dibagi. Satu. Biar adil nanti dapat semua ketika presentasi. kamu baru tahu. Pas ya berarti ya moderator nanti bagi satu-satu tuh. Yang panjang, pengertian, nanti tujuan dan apa ya? Ya. Tandanya Ya. Itu moderator. Iya, kamu moderator sekolah ini. Aku merasa mengajar. Ini. Itu. Oh, diselesaikan. Kamu moderator. bahan ajarnya sambil dibaca ya nak ya karena nanti ada tes ini kognitif atau pengetahuan ya. Yang hasil hari Kamis kemarin bagus-bagus nilainya. Ya. Ibu harap yang hari ini juga bagus juga nilainya ya. Kemarin nilainya bagus-bagus di atas 70 semua. Berapa besar? Proyek. Hasil proyek. Siapa? Berarti apa yang meetingin dia? Apa itu dia? Nama kelompoknya sudah ditulis. Ini berarti. Kamu. Oh ada ya? Enak. Mana bikin? Ya. Ya. Mana ada teman bikin gue. Itu tadi nggak tahu ah. Ini loh, yang penting apa aja. Itu kemarin pas lagi tahu. Yes. Oi. Ini kan. Ah, jadi sebelah. Nggak tahu. Karena biasanya sampingnya aja nih, sampingnya aja. Lah, sampingnya sama kelompok. Ya. Jangan kopter. Ya kalau mana kalau gitu. Enggak, Kak. Saya kelompok A ya. Hah? Apa nyaman? Bisa ditempel kelompok A kalau sudah. Ya, sini dulu. Sampai ini. Enak bakalan hijau getal buat tadi. Ya, digonceng. Ya, ditempel aja dulu. Nanti kan presentasinya. Asli kau ya pada suruh kau. Coba bendera dulu. Tadi kau pukulin lo Udah ya, jadi bagi ya bagian Ada dari parit. ya. Terkawa lagi. Ada parit di parit. Wih, ini cuma deh. Aduh, ini. Aja kok ngerinya. Oma aja seluci. Ayo, ayo. Yang ini kurangnya. Terus sebenarnya apa nih sinyal lo? Orang kita ada di baru ini putih baru orang lari bisa dulu ini orang lari orang jadi kantor. Orang di kantor. Mengimbul terus game yang buat ini. ada kita lah Ada bunga. Ada bunga. Ini apa gunanya? Kan kalau paling
lagi sudah utama ya. Di doang. Video. Kamu lah. Pasal itu. Nah, gitu. Ya, berarti itu. Sudah kelompok berapa ini? Mana tadi lanjut? Esa. Oh iya. Kedengar. Jadi ini eta rasa. Ya, Jangan ya. sampai tukang kumpul nak. Kita ya kelompok A dan kelompok B boleh duduk dulu. Silakan duduk dulu. Ini Muhammad, Jamil, Dua, ya. Kita tunggu kelompok C dulu ya. Ya langsung aja mati biar nggak silang. Bagus, Bu. Namanya terang. Ya, duduk dulu, nanti duduk tuh. Ya. Ayo jangan nyanyi, ada kelompok samaan. Ayo jangan. Ada minyak. Ayo yang saya di kelompok C. Kesulin. Ya dicatat. Kelompok berapa? Di kelompok C. Ya, April. Semutan. Bagian Bu. Yes, kok tadi nyimpan yang itu lah, Yes. Nyimpan yang itu lah. Wadah di tengah sana. Bentuk kemasukan semuanya. Nanti masukkan orang dia, Bu. Masukkan ini nanti. Ibu-ibu. Tempat-tempatnya ya, budaya depannya gitu. Bela budaya dulu. Makanya. Kira bukan anu. Dari otak. Kira kan ada Ibu Dita tadi. Ada bisa. Sawat ya. Tadi ya, apa? Dengar apa sih? Baik anak, sudah semua ya karyanya sudah jadi semua posternya. Untuk presentasinya kita goncang lagi ya biar adil. Saya nak aku kena yang pertama. Mana? Ya. Woi. Kenapa jantungnya? Aku ngambil. Terus pertama. Nah. Ya, kemarin dulu jangan harus ditandain nama kalian di mana satu mana dulu ya. Bu, kamu sudah pasti, Bu. Hah? Yang kedua. Ayo. Yo, biar kita tahu kelihatan angkanya. Ya. Satu kita boy. Berapa anak? Satu. Saya. Jadi kita pakai. Nama kedudukan. Ini nomor 3, ini nomor 3. Berarti kelompok A nomor 2 ya. Ya, silakan kelompok 3 maju pertama maju.
saya muda lagi ada aja. Tunjuk kalanya. Ya. Ibnu mana? Ya silakan Ibnu. Ya, tentang apa itu yang dibaca? Corona. Ya. Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah. Ya silakan Ajijah. Tanda-tanda dan gejala penyakit jantung koroner. Rasa tidak nyaman di dada atau nyeri di dada atau angina yang berlangsung lebih dari 20 menit saat istirahat atau saat aktivitas yang disebut gejala keringat dingin atau gejala lainnya seperti lemah, rasa mual dan pusing, bahkan kematian mendadak. Selanjutnya tenang. Upaya pencegahan jantung koroner. Pertama, cek kesehatan secara rutin. Nyalakan azab rokok, rajin melakukan aktivitas fisik, diet yang sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, nilai stres. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok C. Oke, ada tidak masukan untuk posternya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kelompok C boleh duduk. Silakan. Kasih tepuk tangan kelompok C lagi ya, biar semangat. Selanjutnya kelompok A ya. Tolong ya yang tidak maju, tolong suaranya jangan ngobrol sendiri. Didengarkan temannya presentasi. Ayo kelompok A semangat. Assalamualaikum, di sini saya sebagai moderator. Paringin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Fadilah dan ini nama kelompok saya Aisyah Nadiatul Asiyah. Ibu-ibu. Presentasi akan dilakukan oleh Aisyah. Ya dong. Penyakit hemofilia dan pencegahannya. Hemofilia merupakan kelainan pendarahan nangka. Normalnya saat tubuh mengalami luka fisik, darah akan segera membeku. Namun penderita hemofilia pendarahan akan sulit berhenti sehingga membutuhkan penanganan segera. Penyakit hemofilia terjadi karena kelainan genetik dan lebih sering terjadi pada pria. Gejala hemofilia: 1. Mimisan, 2. Pendarahan pada luka yang sulit berhenti, 3. Pendarahan pada gusi, 4. Pendarahan setelah sunat, 5. Ditemukannya darah pada urin dan tinja, 6. Mudah mengalami memar, 7. Pendarahan dan bengkak pada sendi, siku dan komplikasi hemofilia. Jika pendarahan terus terjadi, hemofilia dapat menyebabkan shock hipovolemik, yaitu kegagalan fungsi organ akibat kehilangan darah dalam jumlah banyak. Pendarahan di otak, sendi, saluran cerna, dan organ lainnya. Selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh Nadiatul Asiyah. Pertama, hemofilia. 1. Riset atau istirahatan kompres. Yang kedua, kompres. Yang ketiga, mengurangi pendarahan. Yang keempat, Elevation tuh. elevation. Iya. Pencegahannya. Pencegahan hemofilia. Hemofilia. Jika Anda menderita hemofilia, lakukan langkah yang dapat mencegah terjadinya luka dan cedera. 2. Lakukan kontrol rutin ke dokter. 3. Hati-hati ketika mengonsumsi obat yang dapat mempengaruhi proses pembekuan darah seperti aspirin. 4. Jaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut. Oke.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjadi Moderator. moderator yang akan membacakan tentang anemia AJIS dan yang membacakan tentang faktor risiko anemia dan tanda dan gejala mengkerel dan yang membaca upaya mencegah anemia AYIN. Yang pertama membaca apa itu anemia dibacakan oleh AJIS. Apa itu anemia? Anemia adalah keadaan di mana eritrosit atau hemoglobin dalam darah kurang dari normal. Faktor resiko anemia, kekurangan vitamin dan zat besi, gangguan pencernaan, menstruasi ibu hamil, penyakit kronis, usia, infeksi malaria. Tanda dan gejala 5L: lemah, letih, lesu, lelah, lalai, pusing, pandangan mata berkunang-kunang, gampang mengantuk, sulit berkonsentrasi. Upaya pencegahan. Upaya mencegah anemia. 1. Konsumsi makanan kaya zat besi seperti banyak daging merah, susu. 2. Hindari minuman yang mengandung kafein seperti teh dan kopi setelah makan. 3. Konsumsi suplemen zat besi dan vitamin C jika diperlukan. 4. Konsumsi makanan yang kaya kaya asam folat seperti telur, pisang, brokoli, dan kacang merah. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok B. Ayo, kelompok B. Ada tidak yang mau memberikan kritik, saran, dan masukan untuk kelompok B? Ada tidak? Kalau tidak ada, silakan kelompok B boleh duduk kembali ke tempat duduknya ya. Belum ditutup. Oh, belum tutup ya? Oke, silakan ditutup dulu. Ditutup dulu, Ajis, stop dulu, Jis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, silakan duduk. Mohon Idana duduk dulu. Baik, Kena ya. Tadi kalian sudah membuat poster dan juga sudah mempresentasikannya. Kita evaluasi untuk hasil dari poster yang kalian buat. Tadi sudah maju, tapi kalian tidak ada yang memberikan masukan. Bagusnya tadi kalian kasih masukan di mana kurangnya, kemudian harusnya lebih seperti apa ya. Nah, untuk kelompok A, tadi kelompok A yang ya jantung koroner ya, ini sudah bagus posternya ya, tetapi tulisannya kelompok A apa kelompok A tadi? Hemofilia ya, iya. Untuk hemofilia yang kelompok A ini sudah bagus ya. Mungkin tulisannya agak lebih dibesarkan lagi sedikit ya, biar lebih enak membacanya gitu ya. Kemudian presentasinya
penting kalian itu paham apa yang kalian buat. Paling tidak kalian memahami bagaimana apa itu upayanya untuk mencegah penyakit sistem peredaran darah ya. Baik, nah sebelum evaluasi, Ibu minta siapa yang bersedia menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan Ibu. Yang lain tolong dengarkan. Tolong dengarkan, Ibu mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ibu. Kesimpulan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah yaitu: 1. Makan makanan yang sehat bergizi seimbang. 2. Apa yang buruk kan? Rutin olahraga. 3. Menjaga Udah tadi. 3. Menjaga berat badan ideal. 4. Hindari makanan yang berkolesterol dan lemak terlalu banyak. Dari kau aja. 5. Istirahat cukup. 6. Kelola stres. 7. Hindari rokok. Oke, terima kasih Ibu ya. Ada yang mau menambahkan untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, siapkan kertas untuk mengisi soal ya. Buruk. Silakan tulis nama, jangan lupa namanya ditulis. Ya, silakan ditulis di sini. Bacanya pelan-pelan nak ya. Kemarin sudah bagus-bagus nilainya, jadi Ibu harapkan hari ini juga bagus ya. Jadi jangan asal-asalan mengerjakannya ya. Dipahami dulu soalnya. Tulis nama, jangan lupa. Wah, Pak Beni. Menghindari, bukan mengurangi. Konsumsi makanan bergizi. Jangan mau makan. Tuh. Iya salah. Bisa mana? Gigi bro coba. Kerjakan sendiri-sendiri, dipahami nak ya, tidak usah buru-buru. Dipahami dulu soalnya baik-baik. Buat ada Ibu harapkan nilainya bagus lagi ya, seperti pertemuan kemarin. Ayo, Selamat ya. Pak Beni menderita sakit jantung, berikut saran. Nah, bagaimana sarannya? Kak, ada orang yang punya penyakit jantung. Ya, ya sebentar ya. Nomor 1 jangan terkecoh ya. Nomor 1 itu poinnya 2, walaupun punya ganda ya. Cek kan? C semua. Nila harus menjaga pola makan. Nila namanya Nila. Nama orang Nila itu bukan ikan Nila ya, tapi nama orang ya. Belum, santai ya. Dipahami biar tidak salah ini menjawabnya ya. Nomor 3, Bu. Ya, belum jangan ya, belum. Menolak belum. Ayo, ini dulu, pahami. Mengandung zat gizi loh, buat gerak. Ya. Ya, yang nomor 2 tuh kurang zat besi. Kemudian dia besi ya, Bu, ya. Sudah? Satu, sudah? Sudah. Ya, betul. Sebentar, ada yang belum kayaknya itu.
Kau kan di kampung. Nah ya, ketiga dulu. Pak Yanto. Santo ya. Kira Yanto tadi. Pak Santo menghindari kegiatan yang berisiko menimbulkan cedera. Gunakan pengaman dan rutin memeriksa kesehatan. Kalau tadi ada yang memperhatikan presentasi teman kalian, pasti jawabannya benar. Jadi sempat dipresentasikan ya sama teman kalian. Nomor 4, Bu. Nomor 4 berarti ada, Bu. Cek berarti. Sudah semua? Ya. Kalau sudah kita Belum. lakukan. 25, Pak. Ya, ini semua ya. Anu tadi apa nomor 4 tuh? Bisu. Sahran. Sarah. Jalan ya. Ada serat. Baik, ketika tidur baiknya. Terus sebaiknya ya tak? Enggak. Kesehatan ya. Saran. Anunya dulu, soalnya. Ya soalnya dulu ya, nih soalnya dipahami. Sudah soalnya dipahami. Ya jawabannya. Nah, pilihan gandanya. Bu. Ya. Udah.
Nanti aku bilang refleksi pura-pura saja ya. Tidur dulu naik. Baik, nah sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kerjakan lembar refleksi ya. Ini ada soalnya, silakan dikerjakan lembar refleksinya. Tasnya taruh dulu Ajis, tolong ya. Nah, nanti kita pulang sebentar lagi ya. Silakan, ada dua lembar refleksi. Yang pertama, apa yang kalian rasakan setelah melakukan pembelajaran mengenai gangguan atau kelainan sistem peredaran darah pada manusia ya. Yang kedua, adakah kesulitan yang dialami saat melaksanakan pembelajaran mengenai gangguan atau kelainan sistem peredaran darah manusia ya. Silakan dijawab sesuai apa yang kalian rasakan. Baik, sudah selesai? Oke, boleh silakan dikumpulkan ya. Baik, nah sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk bab sistem peredaran darah adalah bab terakhir untuk pembelajaran IPA di semester 1. Jadi untuk selanjutnya silakan belajar untuk ujian semester ganjil ya, semester 1 ya. Belajar di rumah yang baik-baik biar nilai dan hasilnya pun nanti baik rapotnya ya. Baik nak, sebelum ditutup silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Kita sebelum pulang ya pimpin doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana